Ariel Nazarati dari Fakultas Hukum. Hai, aku Suti Askia Dewi dari Fakultas Hukum. Hai, aku Yansina Sari dari Fakultas Hukum. Hai, aku Ramodi Zakia dari Fakultas Hukum. Aku Nela Wetanasra dari Fakultas Hukum. Video ini akan dibuat untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia di jalur Gaza. Gaza adalah wilayah kecil yang sejak 7 Oktober 2023 kembali terseret dalam sejarah yang berdarah. Serangan Hamas ke Israel memicu operasi besar, bahkan militer, yang mengguncang setiap sudut jalur Gaza. Dalam hitungan bulan, lebih dari 191.000 bangunan runtuh. Rumah yang dulu menyimpan tawa, kini menjadi abu dan debu yang terangkat ke langit. Bahkan, lebih dari 5.500 jiwa hilang, meninggalkan keheningan yang tidak mampu digantikan oleh siapapun. Di balik angka-angka tadi, kehidupan tetap berusaha bertahan. Meskipun rapuh, anak-anak tumbuh di bawah gemuruh bom. Rumah sakit bekerja tanpa henti, seringkali tanpa alat, tanpa listrik, bahkan tanpa kepastian. Gaza bukan lagi sekedar wilayah. Ia berubah menjadi simbol ketabahan manusia yang terus diuji tanpa jeda. Upaya perdamaian datang dan pergi seperti ombak yang menyentuh pantai lalu menghilang. Pertemuan internasional di Mesir, resolusi PBB hingga wacana pasukan stabilitas, semuanya mencoba merajut kembali. Tapi kepentingan negara besar membuat setiap harapan mudah retak. Gaza adalah luka yang terbuka sekaligus keteguhan yang tak pernah padam. Ia adalah tempat di mana manusia belajar bertahan bahkan ketika dunia terasa membiarkan. Di tengah kekacauan itu, rakyat Gaza tetap bernapas meskipun udara dipenuhi debu. Meski masa depan masih gelap, mereka berdiri di antara keruntuhan, membawa kisah keberanian yang jarang terdengar di ruang diplomasi. Dan sampai hari ini, Gaza masih menunggu bukan hanya gencatan senjata, tetapi kesempatan sederhana untuk hidup kembali sebagai manusia yang sepenuhnya utuh. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and windows. Tragedi Gaza menyeret dunia kembali pada pertanyaan besar. Apakah hukum dapat menahan kekuatan kehancuran? Dalam teori, jawabannya ya. Dalam kenyataan, Gaza memperlihatkan retaknya sistem hukum yang ada. Ini adalah beberapa analisis kerangka hukum yang kami identifikasi tanpa mengadili pihak tertentu. Yang pertama, hak hidup. Dalam pasal 6 ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, Covenant menjamin bahwa setiap manusia berhak atas kehidupan dan tidak seorang pun boleh dirampas nyawanya secara berwenang-wenang. Serangan yang menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar berpotensi melanggar prinsip ini apabila dilakukan tanpa perlindungan. Yang kedua, prinsip distingsi. Pada pasal 48, 51, dan 52 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 Konvensi Jenewa. Hukum humaniter mengharuskan perbedaan jenis antara kombatan dan warga sipil, objek militer dan objek sipil. Serangan terhadap rumah, sekolah, ambulan, tempat ibadah, atau fasilitas sipil lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip distingsi apabila tidak ada dasar militer yang sah. Ketiga, larangan serangan tidak proporsional menyangkut pasal 51 Protokol 1 Konvensi Jenewa. Serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibanding keuntungan militer langsung yang diharapkan termasuk tindakan tidak profesional
Yang keempat, perlindungan terhadap anak, Konvensi Hak Anak CRC pasal 6 dan pasal 38. CRC melarang perekrutan anak, melindungi mereka dari kekerasan, dan menegaskan hak hidup serta tumbuh kembang. Dalam konflik Gaza, jumlah korban anak dan gangguan pendidikan dapat dianalisis sebagai kegagalan melindungi kelompok paling rentan. Yang kelima, kemungkinan kejahatan perang. Statuta Roma ICC pasal 8 termasuk menyerang warga sipil secara langsung menggunakan kelaparan sebagai metode perang, menyerang fasilitas medis atau kemanusiaan, menghalangi bantuan kemanusiaan. Nasional berbicara melalui pasal dan konvensi, maka hukum Islam berbicara melalui fitrah, nilai, dan wahyu. Dalam tragedi Gaza, ayat-ayat Al-Quran seperti kembali hidup, seolah mengingatkan dunia bahwa perang pun memiliki batas, dan batas itu bukan sekedar aturan, tetapi moral dan kemanusiaan. Ini pemetaan analisis pelanggaran yang kami identifikasi. Pertama, serangan terhadap warga sipil, pelanggaran berat dalam syariat. Al-Quran menegaskan bahwa membunuh jiwa yang tidak bersalah adalah dosa yang sebanding dengan membunuh seluruh manusia. Barang siapa membunuh satu jiwa bukan karena jiwa lain atau membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Kedua, penghancuran rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Islam melarang merusak fasilitas yang tidak terkait perang. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dan Allah melindungi tempat ibadah apapun, bukan hanya masjid. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya hancurlah biara-biara, gereja-gereja, sinagoga-sinagoga, dan masjid-masjid. Quran Surah Al-Hajj ayat 40. Hal ini bertentangan dengan maqasid syariah yang menjaga 1. Jiwa atau hifz an-nafs, 2. Agama atau hifz ad-din, 3. Akal atau hifz al-aq, 4. Keturunan atau hifz an-nas, 5. Harta atau hifz al-mal. Kelima tujuan ini runtuh bersama runtuhnya gajah. 3. Melarang kelaparan sebagai senjata perang, blokade makanan, air, listrik, dan bantuan kemanusiaan melanggar salah satu prinsip terbesar Islam. Larangan menjalimi manusia dengan cara apapun termasuk menghalangi kebutuhan dasar. Allah berfirman, dan janganlah kalian saling menjolimi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. 4. Pemindahan paksa. Dalam Islam, memaksa suatu kaum meninggalkan rumahnya adalah bentuk penindasan. Allah berfirman tentang orang-orang yang dijolimi karena diusir dari rumahnya. Mereka diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Quran Surah Al-Hajj ayat 40. Perkenalkan, nama Bapak Eko Taufikur Rahman, ya. Bapak spesialisnya hukum acara di Fakultas Hukum Universitas Mangkurat. Jadi kalau misalkan kita menganalisis kasus tentang konflik Gaza ini, di mana Gaza itu dalam hak kedaulatannya sendiri yaitu masih dipertanyakan. Nah, karena masih banyak negara itu yang masih belum mengakui. Misalkan kita membicarakan HAM, memang yang dilakukan Israel itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat, ya, karena sudah melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil, yang mana kalau misal kita berkaca pada hukum internasional, yaitu hukum perang yang humaniter, dalam hal peperangan itu yang boleh diserang hanyalah pangkalan militernya saja. Sebelumnya yaitu tetap suarakan bahwa konflik Gaza ini itu masih belum berakhir dan perlu dukungan dari seluruh warga, ya, bukan cuma negara Indonesia tapi seluruh negara untuk mendukung kemerdekaan suatu wilayah Palestina. Suarakan juga bahwa kita itu perlu hidup damai dan sejahtera, gitu. Bahwa jangan ada kita melakukan konflik baik itu di dalam maupun di luar dengan negara lain. Gaza memaksa kita untuk memahami bahwa tragedi ini bukan hanya deretan angka, bahkan juga data. Gaza adalah potret rapuhnya kemanusiaan global yang selama tragedi ini terus terjadi, maka hukum internasional dan juga nilai-nilai moral tidak hanya diuji, tapi juga dipertanyakan ulang. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat menimbulkan dampak positif lainnya. Terima kasih.